satu dari tiang tegaknya negara, salah satu pilar tegaknya dunia atau negara itu adalah ya harta itu sendiri. Sehingga ya saya sebutkan secara cepat bahwa Rasulullah menyampaikan kiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia itu dengan 4 hal. Awaluha bi ilmil ulama, yang pertama dengan ilmunya para ulama. Wa tsani bi adlil umara, yang kedua dengan keadilan pejabat pemerintah. Wa tsalis bi sakhawatil aghnia, ketiga dengan kedermawanan orang kaya. Kemudian warrabi bi da'watil fuqara, yang keempat dengan doanya orang fakir. Nah, bagaimana kalau tidak ada ilmu ulama? Itu lahalakal jahilun, akan sirna, akan hancur orang-orang awam. Bagaimana kalau tidak ada keadilan pejabat pemerintah? Yang terjadi la'akala ba'dun nasi ba'dun, akan saling memakan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kama yakulu dhi'bul ghanam, seperti serigala menerkam domba. Kemudian terkait dengan yang tadi saya sebutkan zakat, bisa khawatil akhnia, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Bagaimana kalau orang-orang kaya tidak dermawan? Walaulah sakhawatul akhnia lahalakal fuqara, kalau bukan karena kedermawanan orang kaya, maka orang-orang fakir itu sirna, ya, akan banyak copet, garong, dan yang lain-lain. Dan terakhir itu berkaitan dengan yang ketiga, yaitu bidu'ail fuqara, yang keempat dengan doanya orang-orang fakir. Nah, kalau orang kaya sudah berbagi, pasti orang fakir berdoa, dan itu akan memberikan ketenangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, hidup seperti apakah yang karena Allah? Tentunya adalah atiullaha wa atiur rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dan wa ulil amri minkum, pemerintah di mana kamu hidup, ya, harus kita taati. Tetapi pemerintah yang bagaimana? Yang atiullaha wa atiur rasul, yang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kategori hidup yang karena Allah, tentunya itu tadi kita menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau prakteknya, ya prakteknya diantaranya adalah misalnya ada hadis yang beruntun, ya. Jadi pertama menyebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik, yang benar, yang tidak menyakitkan, tidak melukai perasaan. Kalau itu tidak bisa, aw liyasmut, lebih baik diam. Itu aplikasi dari hidup yang karena Allah. Sambungan dari hadis itu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tamu, ya. Jadi jangan karena bawa motor atau bawa mobil atau karena apa, tapi hormati, karena itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambung tali silaturahmi. Itu diantaranya. Makanya terkait dengan harus hati-hati terkait omongan kita, sebuah makalah menyebutkan salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Dalam bahasa Indonesia peribahasa apa? Mulutmu harimaumu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, wa mamati lillahi rabbil alamin,
mati yang karena Allah, ya. Mati yang karena Allah itu yang seperti apa, yang bagaimana? Mati yang karena Allah adalah mati yang dipersiapkan. Dan ini terkait dengan sebuah ayat. Selamat datang Ustadz Imam dari Banten, ya. Jauh banget ini. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi yang terakhir wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan mati kita karena Allah. Mati yang karena Allah adalah mati yang dipersiapkan. Di ayat yang sebuah ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat pada Allah. Untuk bisa mati dalam mati karena Allah dan betul-betul dipersiapkan, maka harus dikawal dengan yang tiga hal tadi: sholat karena Allah, ibadah karena Allah, hidup karena Allah. Maka endingnya menjadi yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, terakhir adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sholatlah, menyembah Allah, ya, kita sholat. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang sebuah keyakinan kematian yang kita tidak bisa mengelak, di mana nanti dalam ayat Yasin, surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah mengunci mulut kita, tangan kita menjadi bicara, kemudian kaki menjadi saksi, sehingga kita tidak bisa mengelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sedikit ini mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk lebih rajin dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin.